Nah, hal-hal inilah sebenarnya perlu dipikirkan oleh Prabowo. Nah, buruh itu sebenarnya semua rakyat Indonesia itu buruh, dan mereka punya kewajiban sama, mendapat suatu kesejahteraan yang sama. Semua jadi dijamin oleh negara. Ya, namanya outsourcing sama kontrak kerja. Ada suatu hal yang mustahil akan mensejahterakan buruh atau rakyat Indonesia. Karena apa? Isinya itu semua terpasung. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Kesejahteraan buruh dan kemudian Satgas PHK. Ada satu lagi yang katanya janjinya mau menghapus outsourcing. Iya. Kalau menurut pandangan Pak Daud, bagaimana nih? Ya, sebenarnya kalau namanya mensejahterakan untuk buruh itu sebenarnya bagus sekali ya. Tapi kita lihat dan kita ingin membuktikan filosof apa yang kira-kira dipegang oleh Prabowo sendiri. Karena soal kesejahteraan itu luas. Tapi yang sangat benar-benar ya, yang diinginkan oleh buruh itu suatu saat dia tidak mampu bekerja karena dan lain sebagainya, seperti kecelakaan, terus pensiun. Nah, hal-hal inilah sebenarnya perlu dipikirkan oleh Prabowo. Jangan hanya azas kesejahteraan untuk artinya mensejahterakan buruh dengan memberikan rumah murah, pekerjaan, katakan diberikan suatu modal, tapi modalnya itu dengan bunga yang tinggi. Itu sebenarnya bukan ke sana. Jadi maksud daripada kesejahteraan buruh yang kita inginkan itu sebenarnya sangat panjang. Jadi mencakup suatu jaminan suatu saat dia tidak mampu bekerja. Itu sebenarnya filosof kita sebagai buruh. Nah, buruh itu sebenarnya semua rakyat Indonesia itu buruh. Apa dia itu angkatan bersenjata, apa dia Polri, apa dia DPR, anggota DPR, ataupun dia presiden, itu buruh. Karena mereka digaji dan mendapat gaji. Dan majikan mereka itu rakyat kan. Dan yang memfasilitasi mereka itu negara. Nah, sedangkan sebagai buruh ya, buruh yang saat sekarang yang dikenal hanya buruh swasta. Itu sebenarnya terkotak sebenarnya. Yang mendijakan oleh Prabowo itu siapa? Buruh yang mana? Buruh ada yang diorganisasi oleh organisasi atau buruh yang dikelola oleh pemerintah seperti PNS, ABRI, dan BUMN. Itu semuanya buruh. Tapi di dalam negara kita sebenarnya ini sudah terkotak-kotak. Coba kita belajar pada Serikat Buruh Luar Negeri itu, semuanya itu buruh. Dan mereka punya kewajiban sama, mendapat suatu kesejahteraan yang sama. Semua jadi dijamin oleh negara melalui undang-undang. Nah, sekarang yang hanya dijamin itu ya orang-orang yang katakanlah dalam organisasi konfederasi, federasi, ABRI dengan PNS-nya gitu. Nah, sekarang buruh-buruh yang dikatakan buruh yang menciptakan lapangan kerja itu seperti supir gitu ya, seperti pembantu rumah tangga gitu tuh. Terus mereka yang namanya kaki lima, itu sebenarnya mereka harus dijamin juga. Beberapa kali saya mengatakan bahwa semua yang terlibat di dalam negara ini adalah buruh. Ya. Nah, tapi kenyataannya sekarang yang bersuara, yang demo, ya buruh. Buruhnya ya buruh-buruh swasta, kayak konfederasi, federasi gitu aja. Tapi yang terpenting ini diantara tiga tadi, Satgas PHK, terus Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, dan dihapuskannya outsourcing. Mana yang harus lebih dulu, yang kira-kira bisa menuju kepada cita-cita yang ideal, yaitu untuk mensejahterakan buruh? Ya, memang sebenarnya ya namanya outsourcing sama kontrak kerja dengan undang-undang Omnibus Buruh itu ada suatu hal yang mustahil akan mensejahterakan buruh atau rakyat Indonesia. Karena apa? Isinya itu semua terpasung. Bayangkan aja kita sebagai artinya ya buruh bekerja, sudah ditentukan gajinya berapa, waktunya berapa, kesejahteraannya berapa. Nah, buruh akan meningkatkan suatu prestasinya itu sebenarnya sulit karena sudah terbatas waktu dengan kontrak. Kontrak itu sebenarnya ya katakanlah dipenjara lah kasarnya itu. Ya seolah-olah kita itu dipasung. Ya kalau dipasung gimana, mau badan kita nggak bisa. Seperti ini di waktu zaman Belanda, mereka dipasung, kakinya dikasih bandulan apa itunya besi yang berat.
memang ada kemauan kemana-mana. Nah, buruh juga sama sebenarnya. Mereka itu mau sejahtera itu, ya intinya hanya sederhana. Mereka itu ingin keturunan mereka ini terjamin masa depannya. Seperti pendidikan. Pendidikan kalau seandainya diberikan suatu beasiswa daripada kita makan artinya gratis, terus adanya suatu bantuan bansos, itu sebenarnya hal yang sangat mubazir sebenarnya di dalam negara kita itu. Ratusan juta, ratusan miliar itu habis ya hanya untuk sekedar waktu untuk ambil suara. Ya sebenarnya dalam hal ini pemerintah itu harus cerdas lah gitu tuh. Baik, kalau outsourcing itu kan sebetulnya kalau di luar ya, itu kan sebetulnya hanya untuk tenaga ahli atau expert ya. Tapi kalau di Indonesia nampaknya salah kaprah, semua di outsourcingnya. Itu bagaimana? Ya kalau di negara maju itu kita bukan nggak tahu-tahu. Mereka tuh outsourcing itu memang mereka tawar-menawar, bisa menjamin artinya ya nilai kerjanya itu dengan keuntungan yang sebesar. Misalnya gajinya bisa dengan biasa hanya misalnya 10 juta, tapi dengan adanya suatu outsourcing ada suatu perjanjian mungkin 30 juta per juta, tapi selama sekian tahun misalnya dia sudah terbayar untuk masa depan dia. Kalau di kita outsourcing itu semuanya ditentukan, gajinya ditentukan, waktunya ditentukan, dan waktu kerja dan lain sebagainya dihapus. Ya, yang seandainya dia itu terjadi pemutusan hubungan kerja ataupun di stop kehidupannya oleh keadaan misalnya di PHK, apa yang dia jamin? BPJS ya, kalau seandainya BPJS-nya itu dibayar, kalau nggak dibayar nggak bisa. Apalagi sekarang kebanyakan kecurangan, bayar iuran tapi kenyataannya nggak di store. Terjadi, kita pun dalam artinya evakuasi buruh terjadi banyak. Waktu kerja diperpanjang, waktu istirahat diperkecil gitu tuh. Nah itu sebenarnya hal-hal seperti itu pemerintah itu harus tahu. Nah sekarang Kementerian Tenaga Kerja itu sebenarnya kerjanya apa sih? Ya, sekarang misalnya kasus PHK, kalau menurut aslinya yang sebenarnya selama proses sebelum ada suatu inkrah daripada keputusan hakim itu semua mempunyai kewajiban masing-masing. Kalau misalnya sampai satu tahun itu selesai, itu buruh mendapat hak, mendapat upah ya. Karena itu artinya kehidupan, bukan pekerjaan, kehidupan, jaminan kehidupan manusia. Tapi di Indonesia itu sebenarnya ya hal yang sangat aneh. Tapi memang anehnya jadi nggak aneh di Indonesia, hal yang biasa. Jadi karena apa? Yang bikin undang-undangnya sendiri sama, orang nggak ngerti. Sedangkan yang mengusulkan yang undang-undang pengawasannya juga sama-sama nggak ngerti, asal comot. Nah ini terjadi sekarang. Dan yang merasakan itu siapa? Buruh, miskin dan miskin. Sekarang nilai dari kemiskinan kita sudah hampir 51% itu dalam artinya statis dunia itu. Kalau gitu dari pembicaraan tadi nampaknya yang harus menjadi prioritas adalah dihapuskannya outsourcing. Outsourcing dan kontrak kerja itu mutlak itu harus. Kalau seandainya ini tidak, itu omong kosong. Tapi kalau Prabowo berani mengatakan itu no, oke, buruh mendukung, kita di depan. Gitu ya. Iya. Jadi, nah kalau misalkan apa yang akan dilakukan untuk mendorong agar outsourcing ini segera dibubarkan atau ditutup dari Dewan Buruh Nasional? Ya kita desak DPR. DPR ini kan suara rakyat kan, suara buruh juga. Mereka harus bicara sekarang. Nah kalau seandainya DPR nggak bisa bicara, nggak bisa memutuskan, itu udah nanti suaranya kita tidak akan pilih nanti. Karena itu kewajiban mereka. Jangan mereka bersatu jadi satu kesatuan untuk memperpanjang kekuasaan itu, jangan. Masyarakat sekarang buruh sebenarnya biarpun mereka nggak sekolah tapi cerdas sekarang ini. Itu aja sebenarnya. Prabowo harus berani bangkit menjadi pejuang. Pejuang mensejahterakan dengan ide dia yang sebenarnya mensejahterakan buruh itu. Kita dukung. Tapi ingat, leset dari situ ya kita juga punya keputusan. Jadi saya kira begini saja. Kalau bisa seluruh
Artinya komponen-komponen yang mengatakan itu buruh, nelayan, tani, itu semuanya disatukan dalam suatu dewan buruh nasional. Nah itu baru. Jadi kita bersuara di DPR itu, kita anggap kalau DPR nggak mampu, kita maju, kita bicara gitu tuh. Nah sekarang undang-undang yang sekarang kita kawal terus sampai kapanpun, dan kita akan protes. Outsourcing jelas itu mutlak, dan kita anggap ya itu kurang manusiawi, dan termasuk konstitusi yang diharamkan sebenarnya itu.